Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Si Jubah Biru yang adalah Wiro Sableng adanya berencana mau membawa Permani. Namun tiba-tiba ada sosok jubah hitam yang menghentikan langkahnya. Siapakah sosok jubah hitam itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Ketahuilah, aku datang untuk menagih hutang jiwa. Oh, kukira kau berdiri di sini hendak membela kedua ketua perguruan itu. Aku tak ada sangkut paut dengan mereka. Aku adalah kakak seperguruan Dewi Kalahijau yang kau bunuh beberapa tahun yang lalu. Tentang siapa adanya Dewi Kalahijau, tonton videonya di playlist Wiro Sableng yang berjudul Neraka Lembah Tengkorak. Kaget Wiro Sableng bukan alang kepala. Dewi Kalahijau yang pernah dibunuhnya tempo hari ilmunya tinggi luar biasa, dan kini kakak seperguruannya datang menuntut balas. Tentu ilmunya lebih hebat lagi. Tapi meskipun demikian, mana pemuda ini merasa jerih. Malah dia tertawa dan berkata, "Kau datang kurang cocok waktunya, perempuan gagah. Sekarang bukan saja menagih segala macam hutang, apalagi hutang jiwa." Dengan acuh tak acuh, Wiro bertindak mendekati Permani. Tapi dari samping Sokananta telah memapasi. Di tangannya, kiri kanan kini tergenggam dua bilah pedang mustika yang berkilauan ditimpa sinar matahari. Begitu memapas, begitu anak ketua perguruan Merapi ini kiblatkan kedua senjatanya. Wiro yang maklum bahwa dua batang pedang itu bukan pedang biasa, tak mau bertindak ceroboh. Anginnya saja sudah memerikan kulitnya. Dia melompat mundur, mengelak, dan pada saat dia berada dekat Bogananta, secepat kilat, Wiro mencabut pedang yang tergantung di pinggang kiri ketua perguruan Merapi itu. Kini sibuklah Sokananta. Dia terdesak hebat ketika salah satu pedangnya dibikin mental. Trang! Pemuda berambut jarang ini pucat lesu, sewaktu ujung pedang ayahnya yang di tangan Wiro menyambar laksana kilat dan merobek besar pakaian di bagian dadanya. Dalam dia terkesiap kaget dan kecut itu, Wiro lepaskan pukulan tangan kosong. Tak sempat mengelak, tahu-tahu Sokananta telah merasakan tubuhnya kaku tegang dan tak bisa bergerak lagi. "Sudah cukup, aku melihat petunjukanmu," kata satu suara di samping Wiro. "Sekarang kau hadapi si jubah hitam." Sekali mengusap mukanya, maka semua orang pun gegerlah. Muka yang tadi cantik menawan hati itu kini berubah menjadi muka tengkorak yang membuat bulu kuduk merinding. Didahului oleh satu lengkingan dahsyat, si jubah hitam pukulkan tangan kanannya ke depan. Gelombang angin keras melanda pendekar 212. Wiro bersuit nyaring dan berkelebat dengan cepat. Tapi dari samping si jubah hitam susul dengan pukulan tangan kiri.
Pendekar 212 terkurung di antara dua angin pukulan sekaligus. Sialan, maki Wiro. Dengan serta-merta, pendekar ini angkat kedua tangannya dan dorongkan ke muka dalam jurus pukulannya bernama Benteng Topan Belanda Samudra. Dua pukulan dahsyat yang mengandung tenaga dalam hebat luar biasa saling bergulat tindih-menindih. Semua orang yang menyaksikan adu kekuatan tenaga dalam ini menahan napas dengan tegang. Jarang sekali pertempuran yang begini hebat mereka saksikan. Si jubah hitam kenyitkan kening tengkoraknya. Di kening Wiro sebaliknya kelihatan butiran-butiran keringat. Buak! Lantai kayu jati yang diinjak oleh pendekar 212 hancur roboh. Celaka! Keluh pendekar 212. Ternyata tenaga dalam lawan tidak berada di bawahnya, malah 1-2 tingkat berada di atasnya. Dengan bersuit nyaring, Wiro melompat mundur sejauh 2 tombak, lalu jungkir balik sampai 3 kali berturut-turut dan jatuhkan diri di lantai, dan seterusnya berguling cepat. Dengan demikian, baru dia berhasil menolak dan melebur serangan tenaga dalam si jubah hitam yang sangat dahsyat itu. Gila betul, maki Wiro dalam hati. Kalau dihadapi terus-menerus manusia bermuka tengkorak ini, meski belum tentu dia bisa dikalahkan dengan mudah, tapi bisa berabe. Maka dengan cepat, Wiro melompat menyambar tubuh Purnami. Tapi celaka, begitu tubuh sang dara berada di atas bahu kirinya, 6 orang telah mengurungnya. Mereka adalah tokoh-tokoh silat yang menjadi tamu dan bersahabat baik dengan kedua ketua perguruan yang kini berada dalam keadaan ditotok tak berdaya. Dengan demikian, manusia yang mengeroyok Wiro berjumlah 7 ditambah dengan si jubah hitam. Si jubah hitam tertawa panjang. Nah, manusia tak tahu diri, kalian mundur semua. Nyawa pemuda itu hak milikku. Perempuan muka tengkorak, jawab seorang di antara yang 6 sambil melintangkan senjatanya, yaitu sebuah ruyung perak. Urusanmu. Kami juga punya kewajiban untuk membunuh manusia yang hendak menculik anak gadis sahabat kami. Di hadapan iblis tengkorak, kalian berani jual tampang petantang petenteng. Pergilah semua. Si jubah hitam mengaku bergerak iblis tengkorak, dorongkan kedua tangannya ke muka. Gelombang angin yang dahsyat menyambar. Laksana daun-daun kering, ke-6 tokoh silat itu terpelanting luar panggung. 2 orang muntah darah. 6 lainnya melingkar pingsan di tanah. Sewaktu orang-orang itu bertengkar mulut, dan sewaktu iblis tengkorak menggempur ke-6 tokoh silat, maka kesempatan ini dipergunakan oleh Wiro untuk berlalu dengan cepat. Tapi lebih cepat lagi, tahu-tahu si jubah hitam iblis tengkorak sudah berada di depannya dan sekaligus lancarkan sejurus serangan ganas. Wiro berkelit gesit dan seludupkan satu tendangan ke perut lawan. Tapi dengan sigap, iblis tengkorak hantamkan tangan kanannya ke bawah. Wuss! Karena tenaga dalam lawan lebih tinggi, Wiro terpaksa tarik pulang tendangannya dan sebagai gantinya kirimkan serangan kunyuk melempar buah. Apakah tak ada ilmu pukulanmu yang lebih berguna? Ejek iblis tengkorak. Dan sekali dia kebutkan lengan jubah hitamnya, maka buyarlah serangan Wiro Sableng yang berkekuatan 2/3 tenaga dalamnya itu. Hebat sekali iblis betina ini, rutuk Wiro. Tubuh Permani diturunkannya, kemudian diiringi oleh satu bentakan nyaring, dia menyerbu ke muka. Tubuhnya hanya merupakan bayang-bayang. 2 gelombang angin pukulan melanda iblis tengkorak, masing-masing pukulan orang gila mengebut lalat dan pukulan angin es. Angin besar menderu-deru dan mengibarkan jubah hitam iblis tengkorak, sedang udara mendadak sontak menjadi dingin luar biasa. Semua orang menggigil bergemutukan geraham mereka. Tapi iblis terganda, iblis tengkorak ganda tertawa. 2 tangan memukul ke muka, 2 larik sinar hitam menggebu. Wiro meraup.
Tubuhnya mental sampai 4 tombak. Pakaiannya robek hampir di setiap bagian, sedang dari hidung dan sela bibirnya kelihatan darah keluar. Tak ayal lagi, Wiro segera telan 2 butir pil. Matanya beringas galak, dan sewaktu iblis tengkorak datang mendekat dengan tertawa, Pendekar 212 segera sambut dengan pukulan sinar matahari. Pukulan sinar matahari, seru iblis tengkorak. Inilah yang kutunggu. Tangan kanannya bergerak membuat lingkaran, kemudian laksana kilat dihantamkan ke muka. Puar! Terdengar suara laksana guntur. Satu gelombang angin hitam bergerak, berputar, bergulung-gulung, lalu menghantam ke muka laksana topan prahara. Sinar putih perak, pukulan sinar matahari yang dilepaskan pendekar 212 tiada berdaya dan terbuntal dalam gelungan-gelungan angin hitam pukulan lawan, untuk kemudian melesat kembali menyerang dirinya sendiri sekaligus bersama serangan angin pukulan lawan. Itulah pukulan Raja Angin Mengamuk yang telah dilepaskan oleh iblis tengkorak. Tobat! Keluh pendekar 212. Tangan kanannya bergerak sebat. Seladik sinar putih yang menyilaukan mata berkiblat dan satu letusan yang luar biasa kerasnya terdengar. Puncak gunung Merapi bergetar. Suara letusan yang dipantulkan kembali oleh dasar kawah tak kalah hebatnya, sehingga semua orang di situ merasakan dunia laksana mau kiamat. Iblis tengkorak terkejut besar. Jantungnya berdenyut sakit, sedang kedua lututnya agak tertekuk. Ketika dia memandang ke depan, dilihatnya pemuda itu berdiri dengan tubuh bergetar, muka pucat pasi dan sepasang mata merah, sedang di tangan kanannya tergenggam sebuah kapak bermata dua yang gagangan terbuat dari gading dan berbentuk kepala naga-nagaan. Terkesiaplah iblis tengkorak melihat kehebatan senjata lawan. Kapak maut naga geni 212 nyatanya bukan senjata kosong belaka. Pukulan Raja Angin Mengamuk yang dilepaskan tadi adalah pukulan paling hebat dan ganas yang dimilikinya. Selama 10 tahun memiliki ilmu pukulan itu, tak satu lawan gagah pun yang sanggup menghadapinya. Tapi kini, seorang lawan berusia muda sekali dengan kapak naga geni 212 berhasil memusnahkan pukulannya itu. Kedua mata pendekar 212 terbuka perlahan. Satu seringai maut tersungging di bibirnya. Parasnya yang selama ini macam paras anak-anak dan tolol, kini berubah total menggidikan. Sinar matanya laksana menembus tembok baja. Iblis tengkorak, desis Wiro Sableng. Kalau hari ini aku tak sanggup memisahkan kepala dan badanmu, biarlah aku mengundurkan diri dari dunia persilatan selama-lamanya. Sebenarnya, pemuda ini sudah terluka di dalam. Tapi begitu kapak naga geni 212 berada di tangannya, satu aliran sejuk keluar dari gagang kapak dan memberikan kekuatan baru padanya. Meskipun luka di dalam yang dideritanya tidak bisa dikatakan sembuh. Ucapan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 sepertinya bukan gertakan semata. Gebrakan dahsyat apa gerangan yang akan dilakukannya? Nantikan tayangannya di episode berikutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.